Garis besar di sini di video ini saya akan bahas inilah 10 buah iblis yang paling tidak berguna. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Sedang banyak diskon untuk akhir tahun untuk pembelian melalui Tokopedia. Jadi langsung klik link di bawah ya. Serta jangan lupa juga untuk follow dnm.merch-nya. Nah, udah lama nih kita tidak membahas lagi mengenai buah iblis karena banyak banget nih yang request, "Bang, coba bahas buah iblis lagi dong biar sesuai dengan nama channelnya, yaitu Devil Nomi." Oke, biar kita nggak bosan nih bahas buah iblis yang kuat-kuat mulu. Di sini kita akan bahas juga nih buah iblis yang paling tidak berguna atau mungkin yang paling lemah lah, yang paling worst lah, itu ya you name it lah untuk sebutannya seperti apa. Sebelum itu kita disclaimer dikit nih, ini murni hanya pendapat saya saja ya, tidak ada kepastian harus seperti ini atau apapun, dan pasti banyak dari kita juga yang punya pendapat berbeda. Di sini akan saya urutkan ke 10 buah iblis tersebut. Ya, ditegaskan lagi ini tidak berguna di beberapa sisi ya, dari sisi pertarungan lah atau sisi kehidupan dan berbagai jenisnya. Oke, kita akan mulai dari posisi yang ke-10. Buah iblis yang ke-10 ini menurut saya adalah Kilo Nomi. Nah, buah iblis yang ke-10 ini dari banyaknya ratusan buah iblis yang ada di One Piece, yang paling tidak berguna menurut saya adalah Kilo Nomi. Kita akan mulai, ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Miss Valentine. Ya, pasti sudah banyak yang lupa ya dengan karakter satu ini karena munculnya di awal banget. Dimana untuk buah iblis sendiri adalah versi nerf dari Tontonomi milik Matchface. Kenapa masuk kategori ini nih? Karena menurut saya tonton saja tidak seberbahaya itu. Karena ya mau Kilo mau Ton di serial One Piece ini tidak berpengaruh apa-apa untuk suatu masa yang ada, apalagi ini hanya Kilo doang. Dan yang anehnya di sini Miss Valentine dia menggunakan tubuhnya untuk menyerang, tapi setelah dia menimpa musuhnya dan gagal, dia menerima momentum yang dia buat sendiri, yaitu dari melayang dan akhirnya menjatuhkan diri. Yang kita lihat dia terluka setelah gagal menyerang Babang Zoro. Ya tau lah ya, dari hukum fisika semakin kita jauh tinggi dan berat semakin besar juga momentum yang diterima. Karena ya momentum sendiri P adalah massa dikalikan kecepatan, tapi ya karena dia terbang di udara kecepatannya dari gravitasi sih masuknya. Dan untuk Valentine sendiri dia malah terluka juga. Aduh, ini malah jadi negatif lagi. Dan untuk Matchface ini oke lah, dia menggunakan besi di belakangnya sebagai penopang untuk memperkuat kemampuannya. Tapi ya satu-satunya hal yang mungkin akan berguna dengan buah iblis ini, kalian dapat melayang jika berat kalian sangat tipis sekali dan menggunakan payung. Waduh. Lanjut untuk peringkat ke-9 ini yang cukup buruk adalah milik Streusen Kuku Nomi. Ya mungkin banyak yang tidak tahu nih, buah iblis ini adalah buah iblis yang dimakan oleh koki utama dari bajak laut Big Mom. Dan sepertinya dia ini adalah orang yang merekrut Big Mom sejak kecil lalu ketika kehilangan Mother Carmelnya. Ia ini memakan buah iblis yang dapat mengubah apapun yang dia potong menjadi makanan. Udah itu saja. Kebayang gak sih kalau kalian lagi bertarung, di saat musuhnya menggunakan berbagai macam kemampuan, dia malah mengubah semua benda-benda yang ada menjadi makanan. Tapi untuk lawannya Luffy sih masih efektif ya, karena dia suka makan. Tapi kalau bukan Luffy, kurang jadinya. Tapi kalau di kehidupan nyata, ini sih OP banget. Cari aja barang apa dan diubah menjadi makanan instan, tiba-tiba makan wagyu gratis akan, waduh, anak kosan gak perlu takut lagi nih untuk akhir bulan. Lanjut peringkat yang ke-8 adalah Matonomi. Buah iblis ini dimakan oleh Van der Decken generasi ke-9, dan ini menurut saya buah iblis yang tidak berguna. Pertama, banyak nih yang bilang jika buah iblis ini sangat bagus sekali dimakan oleh sniper karena dia bisa membidik targetnya kemanapun orang tersebut berada. Tapi ingat, satu kelemahan utama adalah dia perlu memegang musuhnya dahulu untuk bisa melempar ke targetnya tersebut. Jadi kayak gimana gitu, seorang sniper harus maju ke depan lalu menyentuh musuhnya dan balik lagi. Aduh, ini sudah sangat aneh sekali. Atau mungkin misal deh buah iblis ini dimakan
dimakan sama tipe close combat atau jarak dekat, ya udah habis megang musuhnya dia akhirnya cuma ngelempar-lempar barang doang yang akhirnya ya nggak guna banget. Yang bahkan serangan tersebut bisa kena ke dirinya sendiri loh dari targetnya jika usernya ini yang makannya menghalangi area projectile dari benda tersebut. Ya intinya nggak jelas lah buah iblis ini emang paling cocok untuk nakut-nakutin bocil usia 6 tahun kayak Shirahoshi. Lanjut peringkat ke-7 adalah Subenomi. Ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Alvida. Sejujurnya di satu sisi ini buah iblis yang overpower banget. Gak ada serangan-serangan yang bakal bisa masuk ke arahnya seperti peluru lah bakal melesot, pedang juga bakal melesot karena tubuhnya menjadi sangat licin banget. Walaupun begitu, anehnya kok dia tetap bisa megang gadanya ya, padahal harusnya kan udah licin banget. Tapi udah hanya itu saja kemampuannya menjadi licin dan ya udah. Tapi ya mungkin satu kelebihan utama dari buah iblis ini, dia berubah menjadi cantik parah nih. Uhuy, Tante Alvida. Lanjut peringkat ke-6 adalah Fukunomi milik Kinemon. Ya, buah iblis yang dapat mengubah apa saja, tapi ingat hanya outfitnya saja ya, alias pakaian yang sedang berubah untuk orangnya tetap normal. Buah iblis yang lebih banyak tidak berguna dari bergunanya. Ya untuk case terakhir emang berguna sih, dia bisa nyamar di Onigashima yang lumayan banget lah berguna untuk menyamar di daerah musuh. Bahkan kata Luffy dan Zoro saja, mereka jadi berat dan tidak nyaman saat menggunakan outfit buatan Kinemon ini. Atau mungkin bisa berguna lah kalau dia mau nyamar jadi orang lain seperti Kinemon yang menyamar menjadi Doflamingo. Yaitu nggak tahu berguna atau Gladius yang tolol sih. Ya satu-satunya yang berguna dari buah iblis ini mungkin kalau kalian mau sombong seberapa mahal outfit lo, anjay. Lanjut kita masuk ke top 5 nih, asik. Dimana peringkat kelima adalah Guru Nomi yang dimakan oleh Buffalo. Ya kemampuan yang membuatnya dapat berputar-putar ya mutar terus, oke, dan udah gitu aja. Dari pertarungannya melawan Franky saja, mungkin gunanya dia cuma bisa membuat angin sama terbang terus ya udah gitu doang. Karena mungkin di sisi lain karena yang makannya Buffalo kali ya, yang ya Buffalo gitu loh, ya udah gitu doang. Makanya dia masuk ke top 5 dari buah iblis yang tidak berguna. Lanjut peringkat keempat. Ini adalah Nomi model Dasun. Yang ini adalah buah iblis yang dimakan oleh pelempar bola baseballnya Mr. 4. Dimana benda mati yang berubah menjadi anjing Dasun. Untuk ini mungkin masih berguna karena awalnya dari benda mati yang seperti bazooka, yang ini bergunanya di sini. Tapi untuk versi anjingnya sendiri, aduh ini tidak ada gunanya. Apalagi jika kita paralelkan buah iblis ini dimakan oleh manusia. Manusia yang makan Dasun ini dia akan menjadi anjing lucu dengan gaya seperti Dasun dan ya sudah. Mungkin super powernya adalah cute power, anjay. Lanjut peringkat ketiga dan kita masuk ke top 3 buah iblis paling buruk, anjay, jeng-jeng. Kira-kira apa ya untuk top 3-nya? Oke, langsung aja. Untuk peringkat 3 adalah Salanomi model Axolotl. Buah ini dimakan oleh racun dari Pang Hazard yang diberikan oleh Caesar Clown. Ya keren sih karena dimakan oleh sebuah objek lagi dan objeknya luar biasa keren, yaitu racun lah yang OP parah. Tapi kalau dimakan oleh manusia biasa, dia akan menjadi manusia Axolotl. Makhluk yang notabene cuma bisa hidup di dalam air saja, alias buah iblis yang tidak akan bisa digunakan. Di daratan dia tidak akan berfungsi dan jika dia ingin memanfaatkan buah iblis tersebut, dia harus masuk ke air. Tapi pengguna buah iblis kan nggak bisa ada di air. Yang notabene jadinya fail banget nih untuk buah iblis ini. Buah iblis yang efeknya berguna dengan kelemahan dari buah iblis sendiri. Waduh, ini udah jadi timpang banget. Lanjut peringkat kedua dari yang terburuk adalah Jakenomi yang dimakan oleh Kelly Fang. Ya keren sih, dia bisa mengendalikan orang menggunakan jaketnya seperti adiknya yang kita lihat lah. Tapi kalau nggak ada yang mau pakai jaketnya, ya apa gunanya anjim? Buah iblis yang efeknya baru kerasa kalau ada pihak ketiga yang menggunakannya. Jadi di sini dalam artian dia tidak berdiri sendiri nih untuk buah iblis ini. Lagi-lagi keren sih kalau dipakai sama orang seperti Kaido dan dia bisa mengendalikan Kaido. Tapi yang ngapain juga sih Kaido pakai jaket nggak jelas kayak gini, aduh. Dan inilah pemenang kita untuk peringkat pertama, yaitu buah iblis dari kru Mugiwara sendiri. Ya tentu saja Choppa dengan Hitonominya, alias buah iblis manusia yang manusia dengan model yang masih belum jelas lah karena Hito. Jika manusia yang makannya, ya nggak akan terjadi apa-apa sih seperti jawaban Oda di SBS. Tapi mungkin ngaruh lah buat Chopper karena dia ini memiliki DNA rusa dan memakan buah iblis dengan DNA manusia. Maka jadilah makhluk seperti Chopper.
Tapi jika manusia yang memakannya berarti menggabungkan DNA manusia dan DNA dari buah iblis yang notabene manusia juga, manusia digabung dengan manusia. Itulah apa yang orang tua kalian lakukan. Dan hasil dari itu adalah, ya kamu udah beban keluarga, sekarang ditambah efek tidak bisa berenang. Waduh, makin suram. Tapi yang mungkin adalah sedikit efek dari memakan buah iblis ini jika kalian ingin menjadi six pack lah seperti Chopper dan lain-lainnya. Mungkin itu saja untuk kelebihannya walaupun lebih banyak versi bebannya. Nah, jadi itulah menurut saya ke-10 buah iblis yang paling tidak berguna menurut channel Devil Know Me. Kira-kira menurut kalian buah iblis apa lagi nih yang tidak berguna dan belum masuk ke list di video ini? Kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Know Me, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan dapatkan juga stiker yang unik-unik ini serta badges uang berry di One Piece yang ada di sebelah nama kalian. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Know Me pamit and I'll see you guys next time.